Oh. Tuh ngomong, udah ngomong. Ini udah mulai. Bisa. Udah. Ya, terus ini posisi layarnya nggak kelihatan. Share tuh. Itu nge-share. Nah, kalau ibu mau nutup ini. Nah, ini. Terus? Ini secara otomatis ibu. Dikecilin gimana? Apanya? Ininya maksudnya biar kelihatan yang ini PowerPoint-nya. Pak, tolong Pak. Itu nge-share screen cuma pakai Zoom doang, nggak pakai OBS, Pak. Saya mau Maksudnya ibu hanya pakai ini aja. Meeting ya. Ini mau ibu mau nge-share apaan? Ini maksudnya saya kan ngejelasinnya pakai PowerPoint. Oh iya. Betul. Mana keluarnya? Ini udah pakai ini kan? Udah. Ini kan sudah kecil ininya. Apanya? PowerPoint-nya mana yang? Ini kan udah gini. Yang ini ya? Yang ini ya? Iya itu. Ini kecil. Udah nge-share nih. Jadi misah-misah ini. Ngerti. Nikpit jadi misah-misah ini Jum. Mau nge-share materi nggak bisa. Nge-share materi nggak bisa. Iya, ini udah nge-share ini kan. Coba stop share. Tuh. Tuh, ini lah. Coba saya masuk ke Zoom dulu. Tampilannya jadi gimana? Siapa Oh, enggak bener Pak. Cuma tampilan ininya doang yang beda.
Tapi ke anaknya Nih ke anaknya tetap ini. udah. Ini karena tampilannya ini tadi nih. Tuh, Hmm. ini harusnya yang diklik tuh. Hmm. Jadi ntar ini ditaruh di sini. Nah itu di PPDNK itu anaknya biar kelihatan Bu. Ya, terus sebentar. Yang partisipannya Sebentar. di samping. Pakai tampilan yang standar aja. Ini anaknya sama anaknya sama dulu. Yang dari coret-coret. Ini kan yang kayak gini kemarin tampilan samping ini kan. Ini Nah itu tuh biar kelihatan partisipannya. ya bentar. Tadi cuma tampilannya aja yang beda gitu. Ini di hide aja ya Bu, biar nggak terlalu ini slide-nya nggak ketutupan. Ibu mau langsung dijelasin pakai slide atau mau nyapa dulu? Mau langsung kayak gini aja? Iya kan kalau ini kita ini sendiri kan Apa tuh Bu? apa dijalani sendiri atau yang animasi langsung saya aja yang ini Boleh. operasikan. Boleh. Ha-ha. Ibu bisa operasikan. Silakan. Ya kan artinya apa ya kalau ini kan lanjut ke Betul. ya kemana? Diklik. Bisa Bu? Diklik dulu. Iya iya iya. Berarti ini unmute dulu Bu suaranya masih mati. Yang mana? Betul. Oh, iya. Kan ini kan nggak muncul tuh yang peserta gitu. Betul. Ini ada di sini ya. Iya. Oh, iya, udah. Saya nggak bisa lihat mereka. Oh Ibu mau nggak kalau Ibu? Seolah-olah kan ada ini komunikasi ya, kalau nggak ada sama sekali kan saya ya muka mereka paling kita gitu. Oh gitu. Kalau misalnya Ibu ketika share screen emang nggak kelihatan muka itu, tapi kalau Ibu mau ngelihat Apa? Yang ini? Yang ini Bu. Iya. Tapi kalau yang ini kan nanti materi Ibu tuh ketutupan segini iya. kotak ini. Kalau monitor sebelah sini aja Bu. Kalau nggak Oh iya digeser. ini nggak masalah. Tapi Iya. Digeser ke sebelah sini. Nah kayak gitu. Ini dinyalain. Betul. Ibu langsung. Ya udah. Baik, halo anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Sarah ya dalam pembelajaran IPA. Sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kalian akan belajar mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Mohon maaf ya, Ibu kenapa pakai masker? Coba perhatikan kalian yang
videonya masih ditutup, tolong dibuka biar Ibu mengenal wajah kalian ya. Sama-sama, saya Ibu Nur Saroh yang mengajar IPA selama ini hanya melalui chat ya, melalui classroom ya. Hari ini kita alhamdulillah bisa bertatap muka. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, mari kita lihat ya klasifikasi materi dan perubahannya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup ya. Apa itu klasifikasi? Masih ingat nggak? Kalian itu dikelompokkan dalam ada kelas 75, 76 dan 77. Itu artinya kamu itu diklasifikasikan dalam bentuk kelas. Kemudian untuk pengelompokan makhluk hidup, ingat ya, yang pertemuan sebelumnya itu ada dibagi menjadi 2 kelompok besar atau kerajaan ya. Istilah lainnya adalah kingdom. Ada berapa kingdom? Tunjukkan jarimu coba yang tahu jawabannya. Ada berapa kingdom? Makhluk hidup dikelompokkan dalam 2 kingdom ya. Kingdom animalia dan kingdom lantai atau kerajaan tumbuhan dan kerajaan hewan ya. Ingat-ingat itu apa yang sudah dipelajari, jangan dilupakan begitu saja. Baiklah, mari kita masuk mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetisi dasarnya adalah menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, dalam hal ini adalah unsur dan senyawa, kemudian sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Materi pokok yang akan kita pelajari adalah yang pertama karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. 2. Mengenai campuran dan sifat larutan asam basa. Yang ketiga mengenai pemisahan campuran. 4. Mengenai sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, kalian nanti setelah belajar hari ini harus dapat mengetahui perbedaan antara zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian yang kedua, memahami konsep campuran dan zat tunggal serta karakteristiknya. 3. Menerapkan berbagai metode yang digunakan untuk pemisahan campuran. 4. Menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia serta massa jenis zat. 5. Mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lihat peta konsep ya yang akan dipelajari. Di sini ada materi pokok. Materi itu nanti akan diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Kemudian sifat materi ada sifat kimia dan fisika. Lalu perubahan materi ada perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Secara fisika wujud zat ada 3 nanti ya, gas, cair, dan padat. Kemudian untuk zat tunggal ada unsur dan senyawa. Campuran nanti ada campuran homogen dan campuran heterogen ya. Nanti kita simak satu persatu. Baik, anak-anakku, perhatikan di sini. Kalian mengenal ada istilah materi. Dipertanyakan, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya, apapun yang ada di sekitar kita di alam semesta yang memiliki gaya berat atau memiliki massa, ada susunan komposisinya, dan membutuhkan ruang atau memiliki volume, itu disebut sebagai materi ya. Lalu bagaimana dengan udara dalam balon, misalnya seperti ini ya. Jadi udara di dalam balon itu juga termasuk materi. Karena udara juga memiliki volume. Misalnya kamu punya sepeda bannya kempes lalu diberikan gas ya, maka gas itu masuk ke dalam ban, itu namanya memiliki volume. Lalu bagaimana kalau lampu atau api ya? Api itu
bisa menerobos kemana aja, artinya tidak membutuhkan ruang dan tidak memiliki massa. Berarti cahaya atau api bukan termasuk materi, tapi api itu adalah memiliki energi. Baik, coba sekarang perhatikan benda apa yang ada di sekitar kamu ya. Ada apa sih keliling kamu? Halo Velia Luki. Velia kelas berapa? 7 berapa? 7. Oke ya. Baik, perhatikan di sini anak-anak. Di sini misalnya yang ibu taruh ada banyak sekali barang di sekitar kamu ya, benda. Pokoknya semua benda itu disebut sebagai materi. Misalnya di sini ada air, ada garam, ada emas, ada hidrogen, oksigen, dan seterusnya ya. Barang di sekitar kita itu ada berbagai bahan ya yang digunakan. Misalnya kamu suruh menyebutkan benda apa yang terbuat dari plastik misalnya. Benda apa yang terbuat dari plastik? Ada ya, banyak. Ada ember, ada tempat makan, tempat minum. Itu namanya pengelompokan benda berdasar bahan misalnya. Benda apa yang terbuat dari kayu? Ada meja, bangku, ya kan? Nah, itu maksudnya adalah salah satu contoh klasifikasi materi secara sederhana. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang yang pertama, klasifikasi materi berdasarkan bentuk dan volumenya itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan gas ya. Jadi di sini berdasarkan bentuk dan volumenya, yang dimaksud dengan zat padat cirinya adalah bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar ya. Contoh zat padat banyak ya kan, dari batu, kayu, es batu, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, ciri dari zat cair sifatnya adalah bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volume zat cair adalah tetap. Artinya kalau ada di sini gambar setengah gelas air ya kan, ketika dituang ke tempat lain nanti dikembalikan lagi ke gelas, volumenya tetap setengah gelas, tetapi bentuk zat cair mengikuti tempatnya. Seandainya ditaruh di dalam botol, bentuknya air ini seperti botol, yang dimaksud dengan mengikuti bentuk tempatnya. Yang ketiga, gas. Baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Misalnya, kamu di suatu ruangan menggunakan parfum ya. Dari sudut ruangan, seluruh ruangan akan mencium bau harum dari parfum. Itu berarti gas itu memenuhi seluruh ruangan ya. Ingat-ingat ya, berdasar bentuk dan volumenya materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, klasifikasi yang kedua mengelompokkan materi berdasarkan partikel penyusunnya. Nah, di sini yang pertama disebut dengan unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ini dalam kehidupan sehari-hari, unsur ini disebut sebagai zat yang paling sederhana, tidak dapat dipecah lagi. Nah, penggolongan unsur atau unsur diklasifikasikan menjadi 3 ya. Ada unsur logam, unsur non logam, dan unsur semi logam ya. Contoh unsur logam dalam kehidupan sehari-hari ada aluminium ya, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk non logam atau bukan logam ada oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan yodium ya. Yang termasuk unsur semi logam ada boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium ya. Di sini hanya contoh saja ya. Secara keseluruhan yang sudah ditemukan para ilmuwan banyak sekali jenis unsur
pada prinsipnya tadi dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok, yaitu unsur logam, unsur non logam, dan unsur semi logam. Di sini masing-masing unsur punya namanya lambang unsur atau simbol. Misalnya aluminium di sini disimbolkan dengan A besar, L kecil. Lalu emas ini adalah berdasarkan nama latinnya. Perhatikan yang paling kiri ya, di sebelah angka itu ada nama latin. Ini yang akan menunjukkan lambang atau simbol dari suatu unsur. Nah, syarat penulisan nama unsur adalah menggunakan bahasa Latin. Tulis huruf pertama dari nama unsur dalam bahasa Latin, gunakan huruf kapital. Apabila ada 2 unsur atau lebih yang nama depannya sama, tambahkan dengan 1 huruf di belakangnya. Misalnya di sini ya, ada aluminium, ada emas itu dari kata aurum menjadi au, kemudian perak dari argentum menjadi ag, ya, dan seterusnya. Baik, lihat di sini contoh beberapa unsur yang ada di alam ya. Ini sebenarnya udah ada beberapa yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja karena ditulis dengan lambang unsur, mungkin kamu tidak mengenal ya. Misalnya yang pertama karbon. Ini simbolnya C yang hitam ya. Karbon ini adalah arang. Semua bahan organik apabila dibakar akan menghasilkan arang. Itu berarti penyusun dari bahan organik adalah karbon, unsur utamanya. Lalu yang di bawahnya ada Cu. Cu ini tembaga. Tembaga digunakan untuk kabel listrik ya, penghantar listrik. Lalu yang tengah ini ada Hg, hidrargyrum atau air raksa. Ini adalah satu-satunya logam yang bentuknya cair, digunakan sebagai pengisi termometer ya. Kemudian yang berhuruf S, ini adalah belerang. Bahasa Latinnya adalah sulfur ya. Di sini belerang ini juga sering kamu gunakan sebenarnya sebagai bahan kosmetik. Misalnya untuk sabun penghilang jerawat, gunakan itu ada belerangnya ya. Kalau kamu ingin menghilangkan gatal-gatal, mandi di air panas yang ada belerangnya. Kemudian berikutnya adalah besi. Di sini simbolnya adalah Fe. Besi itu biasa digunakan untuk bahan bangunan ya, membuat pagar dan seterusnya. Baik, lihat di sini ada tabel sistem periodik unsur kimia yang sudah ditemukan. Di sini yang berwarna biru menunjukkan unsur logam, yang berwarna kuning adalah menunjukkan semi logam dan non logam. Yang kedua, golongan materi adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen akan bergabung membentuk molekul air yang ditulis dengan rumus kimia adalah H2O. H-nya hidrogen, O-nya oksigen ya. Nah, di sini contoh beberapa senyawa dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama misalnya asam asetat. Ini sebenarnya kita biasa menyebutnya adalah asam cuka ya. Ini digunakan untuk cuka makan. Rumus kimianya CH3COH. Lalu amoniak NH3 digunakan sebagai pupuk. Asam askorbat C6H8O6 adalah vitamin C. Kalsium karbonat CaCO3 itu digunakan sebagai bahan bangunan. Soda kue untuk membuat roti, dan lalu ada karbon dioksida penyegar minuman ya. Kamu menyebut minuman bersoda, atau kalau oleh tumbuhan digunakan untuk fotosintesis. CO2 bentuknya gas. Kemudian aspirin, ini adalah obat mengurangi rasa sakit. Magnesium hidroksida merupakan obat bah penawar asam. Asam klorida adalah pembersih lantai. Atau kamu kalau lambungnya berasa sakit, itu namanya kelebihan asam HCl ya. Lalu natrium klorida NaCl adalah merupakan garam dapur. Baik, ini contoh senyawa yang terbentuk misalnya air. Ini adalah terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Ingat, hidrogen bentuknya gas, oksigen juga gas.
Tapi ketika bergabung membentuk H2O ternyata membentuk cair. Ini sifatnya sangat berbeda. Itulah maksudnya tadi, senyawa gabungan dari unsur-unsur yang membentuk sifat yang baru. Kemudian yang kedua di sini contoh garam dapur tersusun dari unsur natrium dan klor. Natrium itu padat, klor itu gas. Ketika bergabung membentuk, padahal kalau dipisah ini sebetulnya unsur klor itu sangat beracun ya. Tapi dalam bentuk garam dapur menjadi netral ya, berguna untuk bumbu masak sehari-hari. Baik, perhatikan gambar di sini. Seandainya kamu nanti dimunculkan suatu gambar